Hai semua, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau buat bolu kukus gula merah. Kebetulan banyak banget yang request, jadi aku coba buat ya. Untuk rasanya enak banget, teksturnya super lembut. Bagi yang penasaran, ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, siapkan loyang atau cetakan. Di sini aku menggunakan cetakan bunga seperti ini. Untuk diameternya 25 cm. Lalu oles dengan Carlo hingga ke seluruh permukaan cetakan. Nah, seperti ini, diolesnya rata ya. Kalau udah, sisihkan dulu. Lanjut, kita siapkan air sebanyak 150 ml. Kemudian kita buka susu kental manis rasa coklat sebanyak 2 bungkus. Kalau misal nggak ada, boleh pakai susu kental manis yang biasa. Tujuan aku nambahkan susu kental manis yang coklat agar nanti warnanya itu lebih gelap ya teman-teman. Dan lanjut diaduk rata. Kalau udah, sisihkan. Lanjut kita buat adonannya. Pecahkan 4 butir telur ukuran sedang. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang ya teman-teman. Lalu gula merah sebanyak 200 gram. Ini udah aku iris tipis. Lalu gula pasir sebanyak 30 gram atau setara 2 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 15 gram. Atau boleh sesuai selera ya. Lalu sedikit garam. Perasa vanila seperempat sendok teh dan emulsifier di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh. Nah, ini sendok teh ya teman-teman. Dan lanjut kita mixer. Untuk pertama nyalakan kecepatan rendah dulu ya. Nah, seperti ini. Jika sudah mulai tercampur rata, langsung aja kita naikkan kecepatan mixernya menjadi kecepatan paling tinggi dan terus dimixer hingga adonan mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, ini adonannya udah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Bisa dilihat jejak pada adonannya sudah tidak mudah tenggelam. Dan ketika ditarik, adonannya nggak mudah jatuh seperti ini. Nah, ini untuk mixernya kita matikan sebentar. Dan kita siapin tepung terigu. Ini aku pakai yang protein sedang sebanyak 200 gram atau setara 20 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara kurang lebih 10 gram. Dan jangan lupa diayak dulu ya teman-teman, agar tidak ada bahan yang bergerindil. Nah, ini aku menambahkannya setengah bagian dulu. Dan kita siapin juga susu cairnya. Agar tidak bertebaran, boleh kita aduk-aduk sebentar seperti ini. Kalau udah, lanjut kita nyalakan mixernya. Kecepatan paling rendah aja ya teman-teman. Dan ini juga jangan terlalu lama memixernya. Lanjut kita tuang susu cairnya. Jadi untuk bahan cair dan bahan keringnya kita menuang atau menambahkannya itu secara bergantian ya teman-teman. Tujuannya agar mudah untuk mencampurkannya. Dan ini juga sebentar aja agar adonannya tetap stabil ya, atau enggak turun. Lanjut tambahkan untuk bahan kering dan juga susu cairnya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah semua bahan selesai ditambahkan, untuk mixernya boleh disisihkan aja. Dan lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada bahan yang mengendap. Kita aduk hingga ke dasar wadah seperti ini. Setelah tercampur rata, selanjutnya tambahkan minyak goreng sebanyak 3 sendok makan. Nah, seperti ini.
Kalau udah, lanjut diaduk rata, dipastikan tidak ada bahan yang mengendap agar bolunya bagus dan gak bantet ya teman-teman. Setelah tercampur rata, selanjutnya aku mau nambahin sedikit pewarna coklat makanan. Ini opsional aja, kalau misal teman-teman gak ada atau gak mau pakai juga gak apa-apa. Tujuan aku menambahkannya ini agar warnanya itu lebih coklat gitu aja teman-teman. Nah seperti ini udah selesai, dan lanjut kita tuang ke dalam cetakan. Untuk cetakannya teman-teman boleh menggunakan yang apa aja, mau persegi, bulat, atau yang bunga kayak gini juga nggak apa-apa. Sesuaikan yang ada di rumah ya. Dan untuk mengeluarkan gelembung udara, kita putar-putar menggunakan penusuk sate seperti ini. Ini salah satu cara yang efektif banget ya. Nah kalau udah, boleh juga kita hentak-hentakan seperti ini, dan lanjut kita kukus. Sebelumnya udah aku panaskan panci pengukus, dipastikan airnya sudah mendidih, dan langsung aja kita masukkan cetakan yang berisi adonan, dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 35 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah kurang lebih 35 menit dikukus, ini dia hasilnya. Alhamdulillah, bolu kukus gula merahnya sudah matang. Untuk memastikan, boleh kita tes tusuk seperti ini. Kalau kering, tandanya udah matang ya. Kalau misal ada yang menempel seperti ini tapi dia nggak basah atau kering, itu nggak apa-apa. Dan ini udah matang ya teman-teman. Langsung aja kita keluarkan dari panci, dan langsung aja kita keluarkan dari cetakannya. Beri alas dan perlahan kita balik seperti ini. Insya Allah nggak bakal lengket ya. Cantik banget. Nah ini sedikit ada bintik-bintik ini karena tadi gula merahnya itu aku ngirisnya nggak terlalu halus ya teman-teman. Jadi nanti agar hasilnya mulus, teman-teman mengiris gula merahnya harus benar-benar kecil-kecil ya. Jadi ketika di mixer itu mudah larut gulanya. Tapi nggak apa-apa, ini hasilnya juga udah bagus. Tuh, maaf ya teman-teman ada sedikit kurangnya. Yuk langsung aja kita cobain rasanya gimana. Nah ini aku potong ya. Setelah dipotong aku coba ambil satu dan aku coba belah. Berasa ini bolunya lembut banget teman-teman. Tuh, kempus-kempus gitu, empuk ketika ditekan, ini mantep banget. Dan rasanya juga enak, tadi udah aku cobain, teksturnya juga lembut. Ini mantep nemenin ngeteh ataupun ngopi. Jangan lupa cobain ya. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.